Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini ya, di rumah kita masing-masing. Namun saya tetap bahagia karena di tengah situasi keadaan Indonesia yang bahkan bukan di Indonesia saja, tapi di dunia yang dilanda oleh virus corona, kita tetap bisa bersekutu bersama-sama sekalipun hanya melalui media. Saya berdoa dan saya juga bersyukur semoga jemaat di rumah masing-masing dalam keadaan sehat senantiasa. Dan sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, ya, kita dengarkan kidung pujian ini dan setelah itu saya akan berdoa. Suara bersamamu Bapa, ku lewati semua pengenalanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sebelum membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu cukup bagi kami. Pemeliharaan perlindungan-Mu nyata atas hidup kami. Dimanapun kami beribadah, kami tahu bahwa Alkitab mencatat di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Engkau hadir dalam ibadah kami masing-masing. Di rumah kami masing-masing Engkau hadir. Dan Tuhan, tibalah saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu dengan hikmat dan kuasa Roh yang Kudus. Sehingga pada saat kami membaca kebenaran firman-Mu, kami dapat memahami firman-Mu. Dan kami dapat mengalami pertumbuhan iman melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Sehingga kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan ya, dengan tema yang sangat sederhana, yaitu hidup bijaksana. Sekali lagi, hidup bijaksana. Tapi di Efesus pasal 5 ini, dia ngomongnya pakai kata hidup arif. Ya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ambil dari Efesus pasal 5, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya. Memang ini luas sekali. Ya, tapi saya batasi pembacaannya. Nanti di sesi berikut atau di tempat waktu kita bisa beribadah lagi, saya akan bahas dari pasal 5 dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ya. Karena saya sudah pernah bahas ini dari pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Waktu itu saya khotbahkan sampai ayat 10. Nah, sekarang kita lihat baik-baik yang kita akan renungkan bersama-sama dari ayat 15 sampai 17 saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, kata Alkitab. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah mendengar firman Tuhan, memahaminya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat Tuhan, tadi saya sempat katakan bahwa saya pernah mengkhotbahkan ini. Ya, memang di dalam teks atau lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hidup sebagai anak-anak terang. Tapi saya pernah khotbahkan ini dengan tema peniru, ya, peniru Allah. Ya, ya. Saya sempat bicara bagaimana dalam hal apa saja kita dapat menjadi peniru-peniru Allah. Beberapa waktu lalu saya pernah khotbahkan teks ini di gereja. Yang pertama saya bicara waktu itu adalah kita dapat menjadi peniru Allah, yaitu hidup sebagai penurut-penurut Allah. Hidup sebagai penurut-penurut Allah. Nah, hidup sebagai penurut-penurut atau peniru-peniru Allah dalam hal apa saja. Pertama kali saya katakan bahwa hidup dalam kasih. Itu waktu itu seingat saya itu di ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Kemudian saya berkata lagi, untuk menjadi hidup dalam peniru Allah, ciri-ciri yang kedua atau dalam hal apa saja kita bisa lihat dari pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ke-7, yaitu hidup dalam kekudusan. Nah, dan yang terakhir waktu itu saya bicarakan di pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai 10, bahkan sampai ayat 14. Di ayat 10 waktu itu saya bicara bahwa hidup sebagai anak-anak terang. Nah, itu materi atau itu poin-poin yang saya pernah khotbahkan di gereja waktu itu. Nah, kali ini saya melanjutkan dengan pembicaraan yaitu hidup bijak. Hidup bijaksana. Nah, hidup bijaksana ini bagi saya menarik. Bagi saya menarik kenapa? Karena Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai ayat 21 secara struktur teksnya membagi 3 hal. Hal yang pertama, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ya, sekali lagi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dia menggambarkan hidup sebagai penurut-penurut Allah. Lalu kemudian dari ayat 8 sampai ayat 14, dia menuliskan hidup sebagai anak-anak terang. Dan ayat yang ke-15 sampai ayat 21, kita bisa lihat baik-baik hidup bijaksana. Nah, makanya saya hanya ambil ayat 15 sampai ayat 17. Kalau sampai 21 khotbah saya terlalu panjang dan mungkin membosankan Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas itu di lain waktu. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ini menarik sekali. Kenapa saya katakan
hidup bijaksana. Karena Bapak Ibu, saya melihat bahwa kejadian virus corona sekarang ini di berbagai negara ini banyak orang menyingkapinya, ada yang dengan bijak, ada yang tidak dengan bijak. Ya. Dan ini menarik sekali. Ya. Ada yang asal pakai ngeroh, pakai bahasa roh, maka virus corona itu tidak akan terkena. Bagi saya ini konsep yang harus dibenarkan dulu. Baca Alkitab benarlah. Saya nggak mau jadi hakim di sini, tapi ini hal yang keterlaluan bagi saya. Karena Allah memberikan bahasa roh itu dengan maksud dan tujuan masing-masing. Ya. Bukan hanya sekedar ngomong dengan teologi yang tidak jelas. Ada orang juga berkata bahwa sudah kita gereja saja. Karena apa? Karena virus itu punya mata. Jadi dia nggak akan datang menyerang anak Tuhan. Ini juga hamba-hamba Tuhan ini, saya berpikir mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saya juga tidak menggini. Tapi bagaimana mungkin virus punya mata? Tidak masuk logika. Ya udahlah. Yang penting kita lihat baik-baik. Ketika orang tidak berpikir bijak dan hidup dalam bijak, asal ngomong. Nah ini kejadiannya seperti ini. Akhirnya banyak pendeta juga mati itu. Ya. Jadi mari kita singkapi segala sesuatu peristiwa yang terjadi terkait virus corona maupun hidup kita. Ada hal-hal masalah yang kita alami dengan bijak. Makanya saya ambil tema ini, hidup bijaksana. Karena saya berpatokannya di ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik di bagian terakhir. Tetapi seperti orang arif. Orang arif, bijaksana. Seperti orang bijaksana. Makanya saya ambil teks ini. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apakah ciri-ciri manusia yang hidup bijaksana ditinjau dari Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sehingga kita menyikapi segala sesuatu dengan bijak. Tidak seperti tadi contoh-contoh yang saya ungkapkan. Karena saya juga tidak menghakimi dan tidak mau melanjutkan itu. Tapi apakah ciri-ciri manusia atau orang yang hidup bijaksana ditinjau dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Nah Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, bagi saya ini luar biasa. Perhatikan baik-baik ciri-ciri yang pertama, yaitu mawas diri. Orang yang bijaksana adalah orang yang mawas diri. Mengapa saya katakan seperti itu? Perhatikanlah baik-baik di ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Dengan saksama. Ya. Dia nggak melihat dengan baik-baik. Memperhatikan dengan baik-baik. Bukan tidak melihat langsung mengatakan sesuatu. Tidak mengerti langsung ngomong sesuatu. No. Perhatikanlah dengan saksama. Lalu dilanjutkan, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Jadi kita melihat situasi dan kondisi. Kita tidak boleh seperti orang bebal. Mengapa saya katakan kita tidak boleh seperti orang bebal? Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau baca dari pasal 15, pasal ke-5, Efesus pasal 5, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6, lihat baik-baik bagaimana orang hidup bebal, hidup tidak bijaksana, hidup tidak mengenal Allah, hidup tidak akan takut akan Tuhan. Bahkan tidak kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu lihat baik-baik itu. Ya, di situ dituliskan dengan sangat jelas sekali. Bahkan kalau kita lihat baik-baik di Efesus pasal 5 ayat yang ke-10, saya sangat menarik sekali. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau orang hidup bijaksana menguji segala sesuatu, bukan asal ngomong. Saudara-saudaraku, bukan asal ngomong jemaat Tuhan. Jadi ini hal yang sangat menarik sekali. Bukan asal ngeroh. Ya. Jadi ini sangat penting sekali, disuruh diuji. Ya. Sehingga kita, bagaimana kita harus hidup. Standar bagaimana kita harus hidup. Nanti kita akan lihat. Standarnya itu kehendak Allah, bukan hidup kita. Bukan apa mau kita. Bukan apa pikiran kita. Tapi apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Amin. Jadi apapun kondisinya, marilah kita belajar untuk mawas diri. Satu kisah nyata yang saya akan contohkan. Gubernur di Amerika Serikat di Kentucky sangat marah ketika ia ditanya oleh media terkait dengan seorang atau beberapa anak muda. Gubernur itu bernama Andy Beshear, ya. Ketika dia ditanya oleh CNN, ya, dia sangat marah karena beberapa anak muda sudah dilarang
untuk tidak berkumpul membuat perkumpulan di keramaian atau menjaga jarak. Namun ada sebagian orang yang anak muda yang mengadakan acara dengan, saya baca artikel ini bagi saya menarik sekali. Seorang remaja dinyatakan positif, ya positif corona maksudnya, usai menghadiri pesta corona. Ya. Dia itu tidak bijak, ya. Dia ikut menghadiri pesta corona karena mereka melawan ketetapan pemerintah. Mereka tidak mawas diri. Mereka berpikir sudah bijak. Tapi kalau kita lihat baik-baik, ya, kalau kita lihat baik-baik di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga, ya, ketika ada satu malapetaka, ya, orang bijak itu dia akan menghindar, ya. Dia tidak akan menghampiri malapetaka itu. Tapi kalau orang yang tidak berpengalaman, orang yang tidak bijak, dia menghampiri petaka itu. Nah, lebih jelasnya jemaat Tuhan baca sendiri. Tapi yang saya fokus di sini adalah kita bisa lihat baik-baik bahwa ketika remaja atau pemuda-pemuda Amerika Serikat ini, mereka sendiri tidak mengerti bahkan mengikuti arahan pemerintah. Mereka mengalami satu kecelakaan, yaitu ada yang terkena virus corona. Salah siapa? Nah, seringkali kita seperti itu. Kita tidak mawas diri, kita tidak menahan diri, kita tidak memperhatikan segala sesuatu. Bahkan pemerintah adalah hamba Allah seperti tulisan Roma pasal 13. Kita tidak taati. Kita seolah-olah merasa bahwa Tuhan kita Maha Kuasa itu benar. Tapi Tuhan kita juga mengajarin kita untuk menyikapi segala sesuatu dengan bijak. Dikatakan di sini supaya kita bisa tahu hidup itu seperti apa. Hebat sekali jemaat Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kita harus bersikap bijak jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan jemaat Tuhan? Apakah sudah mawas diri? Apakah sudah bersikap bijak dalam menjalani hidup ini? Apakah sudah tahu bagaimana harus menempatkan diri di tengah situasi dan kondisi yang menimpa dunia, khususnya Indonesia terkait virus corona? Atau jangan-jangan berpikir ya saya bebas lah semau saya. Ya, tapi jangan pernah salahkan Tuhan dan jangan pernah salahkan orang lain ketika Anda terjangkit virus corona. Jadi marilah kita mawas diri. Amin. Marilah kita mawas diri. Ya, ingat, itulah ciri-ciri pertama orang hidup bijak. Yaitu ciri pertama adalah mawas diri. Apakah ciri-ciri manusia yang hidup bijaksana jika ditinjau dari Efesus pasal 5 ayat 15-17. Ciri-ciri yang kedua jemaat Tuhan yang kita bisa lihat baik-baik. Coba kita lihat di ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari itu jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari itu jahat. Manajemen waktu dengan benar. Orang yang hidup bijaksana adalah orang yang memakai waktu yang diberikan oleh Tuhan secara benar. Yang saya katakan di sini adalah manajemen waktu dengan benar di ayat 16. Nah, jemaat Tuhan saya kasih dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani lah ya, pergunakanlah waktu itu sebenarnya exagorasomenoi. Itu artinya menebus, membayar atau pergunakan. Nah, jadi kalau Tuhan memberikan kita waktu atau kesempatan, kita yang harus menggunakannya dengan bijak. Kita yang harus menggunakannya dengan baik. Bukan asal-asalan, ini adalah waktu saya. Kalau begitu saya hidup semau saya. Kalau begitu saya hidup melakukan apa yang saya inginkan. Waktu itu singkat. Waktu itu tidak bisa terulang lagi. Ketika kita salah mempergunakan waktu. Dan kita hidup dalam dosa. Melanggar kekudusan Allah. Melakukan perbuatan jahat. Melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Siapa yang salah? Siapa yang tidak bijak? Jangan sekali lagi salahkan orang lain atau Tuhan. Mari kita bercermin masing-masing. Apakah kita sudah menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan bijak atau tidak? Karena Bible atau Alkitab sendiri mencatat bahwa di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus.
Saya kasih contoh lagi ketika saya melihat suatu video, ya, video yang bagi saya itu sangat tragis, ya. Tapi ini mereka bagaimana duduk, ya, berlutut, berseru kepada Tuhan, ya. Dan video ini saya lihat baik-baik itu adalah di Italia, ya. Di tengah jalan, ya. Di video tersebut orang duduk di situ, orang berdoa kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa melalui virus corona ini yang melanda dunia, khususnya pada saat itu video itu karena di Italia, mereka sadar mereka butuh Tuhan. Waktu mereka di tengah jalan, mereka berduduk berlutut di situ berdoa. Karena apa? Mereka tahu mereka butuh Tuhan. Nah, waktu ketika kita mengalami segala sesuatu persoalan yang menimpa kita atau mungkin terkait dengan virus corona ini, pernahkah kita mengambil waktu saat teduh pribadi atau duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, meminta anugerah dan belas kasihan Tuhan, meminta kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan Indonesia, supaya Tuhan pulihkan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mempergunakan waktu itu bukan keputusan orang lain, tapi keputusan kita pribadi lepas pribadi. Orang yang bijak tidak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, tapi mempergunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang benar untuk memuliakan Tuhan, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk memuliakan Tuhan. Sehingga pertanyaan saya kepada jemaat atau Bapak Ibu adalah, apakah Bapak Ibu atau jemaat Tuhan sudah menggunakan waktu ini dengan baik seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita agar melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan? Jika tidak, mari kita merubah hal yang tidak baik itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan khotbah saya, coba kita tonton video berikut ini. Jemaat Tuhan, dari video tersebut kita bisa lihat seperti tadi yang saya ungkapkan sebelum saya memberikan pertanyaan kepada jemaat Tuhan. Lihat baik-baik, mereka duduk di pinggir jalan dan berdoa. Mereka tidak memandang suku apapun latar belakang mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Mari kita manfaatkan waktu ini, di momen-momen ini untuk kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyatakan kuasa dan anugerah kepada kita, pribadi lepas pribadi. Baik, hal yang berikutnya, poin yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidup bijak jika ditinjau dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dan 17.
Poin yang ketiga itu terdapat di ayat yang ke-17, ya. Dengan bunyi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, poin yang kelima adalah selalu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Selalu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan di ayat 17. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dikatakan usahakanlah. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh. Orang tidak bijak itu adalah orang yang bodoh. Orang yang bebal. Orang yang tidak mau mencari tahu. Bahkan ketika dia tahu kehendak Tuhan pun, dia tidak mau peragakan. Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya bandingkan saja teksnya supaya Bapak Ibu punya gambaran. Perhatikan baik-baik. Ada Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan di situ bahwa orang sudah bernubuat, orang mengadakan mujizat, bahkan mengusir setan. Ya. Tapi apa yang dikatakan di situ? Enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Standarnya di situ adalah kehendak Allah. Contoh teks berikut lagi, bisa lihat di Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Ketika murid-murid datang membawa makanan kepada Yesus, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Menarik sekali adalah fokus Yesus Kristus selama ia hidup. Ia memfokuskan yaitu melaksanakan karya keselamatannya. Dan setiap momen, setiap kesempatan bukan apa yang ia kehendaki yang supaya ia mau lakukan. Tapi ia betul-betul fokus bagaimana memperagakan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi visi dan misi penyelamatan. Yang dimana ia emban, ia sendiri peragakan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bahkan yang sangat menarik dan sangat lantang. Di dalam Lukas 22 ayat 44 berkata di situ. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Menundukkan diri pada kehendak Allah. Bukan bentuk kekalahan yang Yesus peragakan. Tapi bentuk kemenangan dari karya penebusan umat manusia. Bentuk anugerah Allah yang akan Allah nyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib demi menyelamatkan jemaat sekalian beserta dengan saya, bahkan seluruh dunia. Jadi kalau kita bicara tentang selalu berusaha untuk mengerti kehendak Allah, standar hidup kita bukan dosa. Standar hidup kita bukan memenuhi keinginan hawa nafsu. Karena perhatikan baik-baik di ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang bersedia dituntun oleh roh. Galatia pasal 5 ayat 25. Bahkan bukan saja dituntun oleh roh. Itu juga Yohanes pasal 16 juga Roh Kudus itu kalau hadir menginsafkan manusia akan dosa. Jadi kalau kita berkata kita mau melakukan kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, marilah kita menanggalkan segala beban-beban dosa yang merintangi kita. Marilah kita hidup fokus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Marilah kita hidup bijaksana. Menyingkapi segala sesuatu, baik tutur kata kita, baik perilaku kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, bahkan secara pribadi, kita dapat menjadi berkat. Mengapa? Karena kita selalu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan seperti yang diperagakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itu keputusan kita. Allah sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Dan di dalam Alkitab ini ada banyak perintah-perintah Allah yang bisa kita lakukan. Tapi keputusannya ada di kita. Yesus juga sudah memperagakan bagaimana dia memperagakan kehendak Allah. Menjadi saksi, memberitakan Injil. Bahkan tetap menjaga kekudusan hidup. Sampai ia mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus? Apakah kita sudah mengerti kehendak Allah? Apakah kita sudah menghidupi kehendak Allah? Jika belum, mari kita ambil keputusan. Karena saya percaya bahwa di balik keterbatasan kita ada karya Roh Kudus yang menuntun kita ke seluruh kebenaran, yang memimpin kita ke seluruh kebenaran, bahkan menginsafkan kita ke segala dosa dan membawa kita supaya kita hidup menjadi anak-anak terang, bahkan hidup bijaksana di tengah muka bumi ini, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
ada 3 hal yang saya sampaikan terkait dengan hidup bijaksana. Jika dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Apakah ciri-ciri manusia yang hidup bijaksana? Jika ditinjau dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, ciri-ciri yang pertama adalah mawas diri. Selalu mawas diri. Yang kedua, manajemen waktu dengan benar. Dan yang itu di ayat 16, mawas diri di ayat 15, lalu di ayat 16, manajemen waktu dengan benar. Dan yang terakhir adalah selalu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan di ayat yang ke-17. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan membangun iman kita. Ayo, kita adalah orang-orang yang bisa hidup bijaksana. Bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena ada karya Tuhan yang memampukan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Semoga ini dapat memberkati jemaat Tuhan di rumah atau dimanapun berada. Sampai jumpa dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan hamba-Mu sendiri berdoa untuk jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajah-Mu dan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita hari lepas hari. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberikan Engkau tuntunan mulai hari ini sampai Maranatha melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang paling terakhir, selamat hari Minggu. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh